Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya dalam acara Jepek Alay Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat berkat-Mu pada saat ini. Kami mau dikerami oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 tertulis dalam Matius pasal 14 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Demikian bunyi firman Tuhan. Kenapa disuruhnya memenggal kepala Yohanes? Maka kita harus melihat latar belakang dari firman Tuhan pada saat ini. Di mana Yohanes seorang pemberani, seorang yang suci, dia berani menegur orang-orang, bahkan raja sekalipun dia berani menegur. Maka dia menegur Raja Herodes karena kesalahannya. Dia telah mengambil istri daripada saudaranya yaitu Filipus yang bernama Herodias bersama putrinya. Ketika Yohanes menegur Herodes, maka Herodes memenjarakan Yohanes Pembaptis tersebut. Dan yang kedua, yakni ada persoalan lagi di mana ada konspirasi antara Herodias dan putrinya. Ketika hari ulang tahun Herodes dirayakan, menarilah anak perempuan daripada Herodias itu di depan Herodes sehingga menyukahkan Herodes. Dan Herodes bersumpah akan memberikan apapun yang diinginkan oleh putrinya Herodias. Maka ibunya Herodias menghasut putrinya supaya mengatakan kepada Herodes agar memenggal kepala Yohanes Pembaptis tersebut. Sehingga itu pun dilakukan Herodes dengan memenggal kepala Yohanes Pembaptis tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa pelajaran yang kita dapat dari firman Tuhan ini? Yang pertama, bahwa nasihat itu sangat penting. Yohanes Pembaptis menegur, menasihatkan Herodes karena memang perbuatannya salah. Tetapi terkadang manusia itu merasa tidak perlu dinasihati dan langsung sakit hati karena dinasihati. Seperti halnya Herodes yang sakit hati ketika dia dinasihati. Dia tidak terima sehingga dia memenjarakan Yohanes. Yang kedua adalah adanya keputusan-keputusan yang salah, di mana Herodes tidak bisa menguasai dirinya, keinginan dagingnya, hawa nafsunya. Karena melihat putri dari Herodias itu, dia langsung tidak sadar diri, membuat dia melakukan tindakan yang salah, di mana dia bersumpah akan memberikan apa yang diinginkan oleh putrinya itu. Dan karena konspirasi persekongkolan dari ibu dan putrinya itu yang ingin memenggal kepala Yohanes Pembaptis, itu adalah suatu tindakan keputusan yang salah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selayaknya lah kita sebagai manusia menerima nasihat, menerima teguran yang baik dalam diri kita. Selayaknya yang kita dapat menguasai diri kita, menahan hawa nafsu, keinginan daging kita, supaya kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang salah, keputusan-keputusan yang salah. Terkadang dalam hidup kita sebagai manusia, kita tidak mau menerima teguran, nasihat yang baik. Kita tidak bisa menguasai diri kita, menguasai hawa nafsu kita, dan keinginan daging kita, sehingga kita membuat tindakan-tindakan yang salah. Baru-baru ini kita lihat dalam berita seorang John Kay, di mana dia telah ditangkap kembali karena persoalan hukumnya, karena persoalan keluarga, karena harta. Terkadang
kita sudah mau berubah, bertobat, tetapi karena sesuatu hal sehingga mengakibatkan keinginan daging kita, hawa nafsu kita, mengakibatkan suatu perbuatan yang jahat. Dikatakan dalam Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi dari seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Maka buah roh juga mengatakan bahwa harus menguasai diri. Menguasai diri, menjauhkan keinginan daging, dan harus menjaga diri kita supaya kita tidak terjebak kepada suatu kejahatan, keputusan yang salah di dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan oleh firman Tuhan, dengarkanlah nasihat teguran dan jagalah dirimu atas keinginan-keinginan daging, hawa nafsu, sehingga mengakibatkan suatu keputusan-keputusan yang salah. Jauhkanlah konspirasi, persekongkolan yang jahat, jauhkanlah itu. Marilah juga menanamkan kasih itu di dalam diri kita, supaya kita mengutamakan kasih di dalam diri kita dan juga melawan hawa nafsu di dalam diri kita, sehingga kita tidak berbuat suatu kejahatan, suatu keputusan yang salah di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Kami diingatkan Tuhan betapa pentingnya teguran, nasihat itu dalam diri kami, mengingatkan kami Tuhan dalam diri kami, supaya kami melakukan tindakan-tindakan yang baik, keputusan-keputusan yang baik, dan menjauhkan keinginan-keinginan daging yang menguasai diri kami. Terkadang keinginan-keinginan daging, hawa nafsu yang dapat mengakibatkan suatu tindakan, keputusan-keputusan yang salah dalam diri kami, seperti halnya Herodes yang mengutamakan keinginan daging sehingga dia membuat tindakan yang salah, suatu kejahatan yang dilakukan mereka, di mana memenggal kepala Yohanes, orang yang suci itu. Dalam diri kami Tuhan, hidup kami, kiranya biarlah Roh-Mu yang hidup dalam diri kami, agar roh jahat dan perilaku jahat jauh dalam diri kami. Biarlah kasih itu hidup di dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.